Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini channel Kimipedia akan membahas soal-soal tentang titrasi. Nah, sudah paham belum tentang titrasi? Oke, belajar yuk. Dari nomor 12. Nah, ini cuma nomor doang ya. Nah, perhatikan grafik titrasi asam basa berikut ini. Jika volume larutan yang dititrasi sebanyak 10 mili, maka konsentrasi larutan basa LOH itu adalah, nah berarti kalau kita lihat di dalam suatu grafik ada HX, di mana HX ini menandakan bahwa dia adalah asam ya. Nah ada asam, karena gak diketahui berarti dia asam lemah gitu aja. HX-nya atau asamnya ini punya molaritas 0,1 molar dengan volumenya 25 mili. Nah, kemudian LOH atau basanya itu diketahui volumenya 10 mili. Nah, yang ditanya adalah konsentrasinya berapa. Nah, berarti sesuai dengan konsep titrasi kita punya rumus nih. Rumusnya apa? MVA sama dengan MVB. Di mana M di sini adalah konsentrasi, V-nya volume, A-nya valensi asam, B-nya valensi basa. Nah, kita masukin berarti asamnya siapa sih? Asamnya adalah si HX, kemudian basanya adalah si LOH. Nah, konsentrasi HX-nya berapa? Yaitu 20, bukan 25 ya, nggak apa deh. Volumenya 25, dikali molaritasnya adalah 0,1. Nah, A, valensinya 1 ya, jumlah H-nya kan 1 di sini. Kemudian sama dengan molaritas basanya yang ditanyakan, kemudian volumenya LOH-nya adalah 10, kemudian valensi basanya adalah 1, jumlah OH-nya 1. Oke, H plusnya di sini juga 1 ya. Nah, sehingga kita dapatkan molaritasnya berapa? 25 dikali 0,1, 2,5, kemudian dibagi 10. Berarti molaritasnya adalah 0,25. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian, seorang siswa melakukan percobaan titrasi asam basa untuk memperkirakan konsentrasi larutan HCl. Siswa tersebut meneteskan larutan NaOH 0, molar ke dalam larutan HCl. Data yang diperoleh adalah dari data 2 kali percobaan ya. Nah, hasilnya yang pertama menghasilkan volume HCl yaitu 25 dan NaOH-nya 14, sedangkan percobaan kedua volume HCl-nya 25 dan volume NaOH-nya adalah 16. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi HCl berdasarkan data percobaan tersebut. Nah, berarti sama ya dengan yang tadi, pakai konsep titrasi, yaitu MVA sama dengan MVB. Nah, gimana nih dengan volumenya? Volumenya kan ada 2. Nah, berarti kita cari rata-ratanya. Berarti kalau volume HCl 25 dengan 25, berarti rata-ratanya tetap 25. Kemudian kalau volume NaOH 14 ditambah 16 bagi 2. Berarti 15 ya rata-ratanya. Oke. Nah, berarti kita masukkan nih. Asamnya siapa? Asamnya adalah HCl, sedangkan basanya adalah NaOH. Molaritas HCl sedang kita cari, volumenya adalah 25, valensi asamnya adalah 1, jumlah atom H-nya 1. Kemudian jika NaOH molaritasnya adalah 0,2, volumenya adalah 15 ya. Kemudian valensi basanya adalah 1, jumlah OH-nya 1. Nah, berarti molaritasnya kita dapatkan 0,2 kali 15, berarti 3 ya. 3 dibagi 25. Nah, berapa nih kira-kira? 3 dibagi 25. Hasilnya adalah 0,12 molar. Nah, kayak ini nomor 1 ya. Kemudian gimana dengan nomor 2?
Berikut data hasil titrasi larutan HCl dengan NaOH 0,1 molar. Berdasarkan data tersebut, konsentrasi larutan HCl adalah, nah sama nih yang ditanyakan adalah konsentrasi HCl juga. Tapi datanya dengan 3 percobaan. Nah sama ya, berarti kita harus mendapatkan volume rata-rata dari HCl dan NaOH. Nah di sini volume HCl karena dari data percobaan 1 sampai ke 3, volume yang terpakai adalah 20 mili semua, berarti rata-ratanya adalah 20. Gimana dengan volume yang NaOH? Nah, percobaan pertama 15, kedua 14, ketiga 16. Berarti rata-ratanya tetap 15 ya. Oke, berarti tinggal kita masukkan lagi. MVA sama dengan MVB. Asamnya adalah HCl, sedangkan basanya adalah NaOH. Molaritas HCl-nya sedang kita cari. Volume HCl-nya adalah 20. Kemudian valensi asamnya 1. Molaritas basanya adalah 0,1. Volumenya 15 dikali dengan valensi basanya adalah 1. Nah, berarti molaritasnya adalah 1,5 dibagi 20. Nah, berapa nih kira-kira? 1,5 dibagi 20 hasilnya adalah 0,075 molar. Nah, inilah konsentrasi dari si HCl. Kemudian campuran NaOH dan KOH padat yang masanya 4,8 gram dapat dinetralkan 100 ml larutan HCl 1 molar. Berapa gram massa NaOH dan KOH dalam campuran tersebut? Nah, menetralkan ini sama halnya dengan titrasi. Nah, gimana dengan konsep titrasi? Mol asam itu harus sama dengan mol basa. Mol asam sama dengan mol basa. Nah, mol asamnya bisa dilihat dari MVA ya. M kali V kali A. Sedangkan di sini mol basanya adanya adalah gram massa. Berarti nggak ada molaritas, nggak ada volume. Dan di sini kalau kita lihat basanya ada 2 nih, NaOH sama KOH. Nah, berarti gimana dong cara mencari massa dari NaOH dan KOH tersebut? Sedangkan 4,8 gram ini adalah massa campurannya. Nah, yang pertama kita cari dulu mol basanya. Nah, berarti kan tadi mol asam sama dengan mol basa. Kalau mol asamnya ketemu, berarti mol basanya juga ketemu nih. Nah, berarti mol basa sama dengan M kali V asam, ya kan? Molaritas asamnya berapa? 1 dikali volumenya. Nah, karena mol berarti kita ambil ke liter ya. Berarti di sini 0,1. Valensinya adalah 1, sehingga mol basanya adalah 0,1 mol. Nah, di sini 0,1 mol ini adalah campuran dari NaOH dengan KOH. Nah, berarti mol. Oke, gimana sih rumus mol? Mol itu adalah gram per mr, ya kan? Nah, berarti di sini ada gram yaitu 4,8 gram nih, tapi punya NaOH sama KOH. Nah, berarti kita ibaratkan aja deh. Gram NaOH kita ibaratkan dia adalah X. Kemudian gram KOH kita ibaratkan yaitu 4,8 min X. Nah, berarti bisa kita dapatkan nanti yaitu mol dari NaOH itu kan gram per mr. Berarti X per mr dari NaOH adalah 40. Sedangkan mol dari KOH berarti 4,8 min X per mr-nya. K kan 39 ya. Ditambah 16 ditambah 1. Berarti 56. Sehingga nanti kita dapatkan nih mol
nya sama dengan gram per ml. Molnya totalnya 0,1 sama dengan X per 40 ditambah 4,8 min X per 56. Nah, gimana nih? Berarti kita samain dulu ya penyebutnya. 40 kali 56 berarti 2240. 0,1 sama dengan 2240. Berarti 56X ditambah dengan 4,8 kali 40 192 min 40X. Sehingga 2240 kali 0,1 berarti hasilnya adalah 224 sama dengan 56 dikurangin 40 berapa? Hayo 16 ya, 16X min 192. Sehingga nanti kita dapatkan X nya adalah 224 ditambah ya, kan minus ke ruas yang sebaliknya ditambah nih, ditambah 192. Oke, baru dibagi 16, hasilnya adalah 26. Oh, kita salah di sini ya. Harusnya di sini adalah plus. Nah, berarti nanti X-nya bukan 26. Berapa dong? Berarti nanti X-nya adalah 224 dikurangin 192 dibagi 16, hasilnya adalah 2. Sehingga gram NaOH-nya adalah 2 gram. Kemudian gram KOH-nya berarti 4,8 gram dikurangin 2. Berarti hasilnya adalah 2,8 gram. Nah, jadi aplikasi dari pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal titrasi itu bermacam-macam ya. Tapi intinya sama kok, yaitu mol asam itu harus sama dengan mol basa. Begitu ya. Nah, kemudian tentukan konsentrasi NaOH 50 mili yang dapat dinetralkan oleh larutan H2SO4 0,1 molar sebanyak 10 mili. Nah, berarti dari pertanyaan ini yang sedang dicari adalah konsentrasi dari NaOH. Nah, sama nih pakai rumus yang tadi. MVA sama dengan MVB. Nah, sebenarnya rumus ini tuh bisa dibalik-balik ya. Bisa MVB kali sama dengan MVA, bisa MVA sama dengan MVB. Terserah kalian aja deh, pokoknya yang dimasukin harus sesuai. Nah, molaritas asamnya, oke, asamnya adalah H2SO4. Sedangkan basanya adalah NaOH. Nah, kita masukin molaritas dari H2SO4 adalah 0,1. Volumenya 10, valensi asamnya adalah 2, karena mengandung H sebanyak 2. Sama dengan molaritas basa yang sedang ditanyakan, volumenya adalah 50, valensi basanya adalah 1, jumlah OH-nya 1. Sehingga bisa didapatkan molaritasnya adalah 0,1 kali 10 kali 2, 2/50. Hey, 2/50. Aduh, jelek, bentar ya. 2/50. Sehingga kita dapatkan molaritasnya adalah 2/50 adalah 0,04 molar. Nah, inilah konsentrasi dari NaOH. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.